Sekarang burung yang tipe dingin, mandinya dikurangin, jemurnya ditingkatin. Nah, gitu maksudnya, jangan dibalik. Sekarang burung yang tipe dingin susah mendapat emosinya ya, susah naikin birahinya, susah ngegacorinnya, susah digantangan juga telat panas. Terus kita perbanyak mandi, ditingkatkan pengembunannya, misalkan dari setengah 6 jadi setengah 5. Jemurnya dikurangin, ya otomatis makin adem ya, makin ngedrop. Udah masuk tubuhnya dingin, kita buat dingin, kita buat anyep, ya yang ada ya ngedrop ya, boro-boro mau enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat Kicau Mania dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kalian semua pada sehat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, pada kesempatan malam ini alhamdulillah berjumpa lagi di channel saya Jejen Mulyana Tea. Channel yang insya Allah selalu konsisten ya, membahas dan memberikan seputar pola rawatan murai batu, khususnya untuk para pemula yang berdasarkan pengalaman saya pribadi dengan apa adanya. Nah, langsung aja pada kesempatan malam ini saya akan sedikit menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat-sahabatku semuanya yang saya hormatin dan saya cintain. Mohon maaf baru bisa saya jawab. Sebelumnya mohon maaf lagi atas kurang dan lebihnya, atas pengalaman saya ya yang saya sampaikan. Ambil sisi baiknya aja ya. Kalau memang cocok diterapkan, dilanjutkan. Kalau memang tidak, jangan ya. Jadi pertanyaan dari para sahabat-sahabatku semua ini kan, bagaimana caranya membedakan murai batu yang tipe dingin dan tipe panas. Itu ya, bukan panas dingin ya. Kalau panas dingin meriang. Jadi artian tipe panas itu burung saya kuat sering berjemur, doyan berjemur. Nah, tipe dingin burung saya demen mandi kayak begini, bukan kayak begitu ya, salah. Itu salah, jangan salah kaprah, jangan salah mengartikan. Artiannya begini, yang dimaksud murai tipe panas itu burung yang mempunyai sifat emosi tinggi ya, mudah marah, tidak boleh mendengar suara apapun, tidak boleh mendengar suara burung murai pun, kepancing sedikit langsung naik ya. Intinya itu emosinya tinggi, responnya cepat. Sedangkan murai batu yang tipenya dingin, dia cenderung diem, cuek ya. Sebelahnya gacor, dar-der juga dia cuek aja, kalaupun sekalinya bunyi ngeriwik aja sesekali gitu. Burung dipancing-pancing, digoda-goda juga biasa-biasa aja, kalem-kalem aja maksudnya. Nah, kayak gitu, kayak digantang tuh burung telat panas, lambat, naik emosinya seperti itu. Bukan artian burung yang tipe panas ini burung yang suka berjemur kuat. Burung yang tipe dingin ini burung yang sering doyan mandi pagi sore, siang dan malam. Salah, maksudnya bukan seperti itu. Nah, kita bahas sedikit ya, berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Ini pengalaman saya pribadi yang biasa saya hadapin ya, yang biasa saya rawat kesehariannya, saya aplikasi di gantangan. Jadi begini, kasus untuk murai batu yang tipe panas itu burung yang cepat naik emosinya ya, burung yang cepat respon, burung yang mudah terpancing ya, burung yang gacor, nggak boleh dengar suara murai, bahkan dengar kita goda aja, dengar suara burung masteran aja dia emosi. Nah, seperti itu. Nah, penjelasannya, burung yang seperti itu boleh diperbanyak mandi, embunnya ditingkatkan, penjemurannya rada dikurangi. Nah, jangan dibalik ya. Sekarang burung yang tipe dingin, mandinya dikurangin, jemurnya ditingkatin. Nah, gitu maksudnya, jangan dibalik. Sekarang burung yang tipe dingin susah mendapat emosinya ya, susah naikin birahinya, susah ngegacorinnya, susah digantangan juga telat panas. Terus kita perbanyak mandi, ditingkatkan pengembunannya, misalkan dari setengah 6 jadi setengah 5. Jemurnya dikurangin, ya otomatis makin adem
ya makin ngedrop. Udah mah suhu tubuhnya dingin, kita buat dingin, kita buat anyep, ya yang ada ya ngedrop, ya boro-boro mau enak. Nah sekarang kalau murai batu yang tipikalnya tipe panas, jemurnya kita kencengin, ya mandinya kita kurangin, nggak diembun. Misalkan burung yang emosinya tinggi, ya makin jadi. Nah gitu, jadi mindsetnya jangan dibalik. Untuk murai yang tipe dingin itu maksudnya penjemurannya kita tingkatkan, dibuat suhu tubuhnya panas, boleh dengan sauna dengan seminggu berapa kali ke cukup 30 menit ataupun sampai 1 jam nggak masalah. Nah pengembunannya coba dikurangin, tadinya keluar jam 5 coba jam 6 sampai jam 7 ya. Mandinya dikurangin dari seminggu berapa kali, coba rubah jadi seminggu 2 kali. Dari tadinya mandinya sore coba dirubah jadi pagi. Yang tadinya malam jangan mandikan malam, malam itu nggak penting buat saya ya. Nah yang tadinya juga penjemurannya kurang kita tingkatin seperti itu. Jadi mindsetnya jangan dibalik, jangan sampai salah artian itu begitu ya, karena mungkin selama ini masih banyak yang belum paham artian murai batu tipe panas dan tipe dingin itu seperti itu yang dimaksud dalam peribahasa saya pribadi ya. Bukan ada beberapa faktor orang bilang murai batu yang tipe panas atau tipe dingin standar itu nggak ada, salah, karena manusia pun ada ya. Manusia pun kan cenderung ada yang emosian, arogan, ada yang kalem dan ada yang sedang seperti itu. Nah makanya berhati-hati dengan orang yang pendiam, yang kalem. Sebetulnya di murai batu pun sama, dengan murai yang kalem, diem, bahkan kita pun nggak tahu ya burung ini itu siap atau tidak gitu, burung ini mau tarung atau tidak. Tetapi ketika kita gantang lah contoh, melihat musuh dia kerjanya gila-gilaan habis-habisan ya, karena dia menyimpan tenaga, dia kalem, sekalinya marah dia dihabisin sekaligusin. Itu nggak bisa kita bendung, nggak bisa dia tahan. Nah seperti itu. Jadi mungkin apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa dipahamin. Kurang dan lebihnya silahkan nanti berkomentar aja. Kalau saya sempatkan balas insya Allah ya. Jadi mohon maaf atas kurang dan lebihnya, semua disesuaikan dengan porsinya ya. Ambil yang menurut kalian masuk, kalau yang menurut kalian tidak nggak usah ya. Intinya gitu aja dari saya mah, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Berjumpa lagi di perawatan murai batu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.